Oke, sekarang kita mau bahas tentang bahan kebaktian minggu KKR di tanggal 29 September, yang mana yang jadi bahan Alkitab itu kitab Markus 5 ayat 21 sampai 22 dan ayat 35 sampai 43. Lalu ada bacaan remaja itu di kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 25. Nah, sekarang kita baca firman Tuhan dulu, Markus 5 ayat 21 sampai 24 dan 35 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Sama ayat 35 sampai 43, ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Sekarang kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 25. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia, serta berseru kepadanya, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Sekarang kita masuk di penjelasan kitab Markus 5 ayat 21 sampai 24 dan 35 sampai 43. Jadi bahan Alkitab ini bercerita tentang saat Yesus berada di tepi danau,
lalu banyak orang yang mengerumuni dia. Lalu saat itulah Yesus didatangi oleh seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Dia tersungkur di hadapan Yesus, lalu dia memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya yang pada saat itu sakit dan hampir mati. Yesus pun bersedia datang melihatnya, diikuti orang banyak yang berdesak-desakan. Tetapi datanglah orang dari keluarga Yairus berkata bahwa anaknya itu sudah mati, ya. Sehingga Yesus tidak perlu lagi bersusah-susah datang ke rumah Yairus. Tetapi kita melihat di ayat 35 sampai 43 bagaimana Yesus meminta Yairus untuk jangan takut dan tetap percaya saja. Yesus tidak memperbolehkan orang banyak ikut kecuali 4 orang muridnya pada saat itu. Maka di rumah Yairus didapati Yesus banyak orang ribut, menangis, meratap dengan nyaring. Lalu Yesus berkata tidak perlu melakukan itu karena anak itu sedang tidur. Kan begitu dia ya. Tentu saja pada saat Yesus berkata demikian, banyak orang tidak percaya, ya, bingung, bahkan menertawakan dia. Mereka menganggap Yesus lucu dan aneh karena jelas sekali ya anak itu sudah mati pada saat itu. Lalu kita lihat mereka memang menangisi, maka pada kesempatan itu Yesus mengusir mereka ya karena mereka Tuhan Yesus anggap tidak siap untuk percaya dan menjadi saksi mujizat Yesus pada saat itu. Maka bersama muridnya, lalu ada Yairus dan istrinya, mereka masuk ke dalam kamar itu, Yesus memegang anak itu dan berkata, "Talitakum," yang artinya, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Anak itu bangkit berdiri dan berjalan, semua orang sangat takjub. Ya, namun ada yang menarik kita lihat di situ kakak guru ya, Yesus berpesan supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, karena pada saat itu Yesus menganggap waktunya belum tiba, maka biarlah orang-orang yang telah percaya menyaksikan karyanya hingga saatnya nanti mereka akan memberitakannya, kan gitu dia. Nah, bisa kita lihat di sini apa yang menjadi aplikasi bahwa Yesus menyatakan kuasanya. Dari kisah penyembuhan anak Yairus, Yesus menyatakan kuasanya. Bagaimana kehadiran Yesus memberikan kehidupan bagi anak perempuan Yairus. Terlebih Yairus dan istrinya, kita mau lihat ya, memang tokoh-tokohnya banyak di sini, tapi yang paling kita soroti adalah pasti Yesus sang penyembuh yang punya kuasa, lalu ada orang tua yang sangat-sangat ya memperhatikan, yang sangat peduli, bahkan rela melakukan apapun demi kesembuhan, demi keberlangsungan hidup anaknya. Ya, kita lihat bagaimana Yairus dan istrinya ketika Yesus berfirman, Yesus berkata untuk tidak takut dan percaya, mereka dengan sungguh melakukannya. Ya, jadi pertama pasti karena dia percaya dengan berita informasi yang mereka terima tentang Yesus, lalu yang kedua pasti karena harapan mereka agar anaknya sembuh, agar anaknya sehat. Ya, dan betul ternyata ya iman mereka, kepatuhan mereka atas perintah Tuhan memperkenankan mereka untuk menerima mujizat kesembuhan dan kehidupan bagi anaknya. Yairus tidak menyerah untuk mencari Yesus, untuk memohon kesembuhan dan percaya kepada Yesus dengan taat dan juga setia. Bisa saja ya, kakak guru semua, dengan kondisi anaknya yang pada saat itu yang sudah sangat sakit parah pastinya, dia patah semangat kan gitu ya. Dan apalagi ketika mendengar anaknya sudah mati, bisa saja ya di awal tadi Yesus berkata anaknya sudah sehat, tiba-tiba pulang kok mati. Ya bisa saja pada saat itu dia marah, murka, murtad dan sebagainya kan gitu dia. Tapi kita lihat bagaimana Yairus tetap percaya kepada Yesus, kalaupun pada saat itu orang di sekitarnya, bahkan keluarganya sudah meratapi anak itu, sudah menangisi anak itu, tetapi Yairus tetap percaya kepada Yesus. Dan seperti yang kami sampaikan di atas tadi, hal inilah yang melayakkan mereka untuk menerima berkat dari Tuhan. Anaknya dapat hidup, sehat, dan mendapat kasih orang tuanya. Terlebih, dia pun akhirnya pasti mengenal dan percaya kepada Yesus. Maka harapan, ya apa yang bisa kita sampaikan, dan juga ini menjadi kailangan aplikasi bagi diri kita, kakak guru khususnya semua, apalagi nanti kami yang mengajar di kelas-kelas nanti yang sudah diaturkan, yakinkan dan ajarkan kepada anak-anak bahwa untuk senantiasa menghadirkan Yesus dalam kehidupannya, yang mengundang Yesus hadir dalam kehidupannya, karena itu akan membawa kehidupan yang baik dalam dirinya, bahkan membuat dia aman, dia sehat,
tidak hanya secara rohaninya, tidak hanya secara imannya, bahkan jasmaninya, seperti yang dialami oleh anak Yairus tadi, kan gitu ya. Ketika orang tuanya percaya kepada Yesus, akhirnya anaknya sehat secara fisik, sehat juga secara iman. Begitulah kalau Yesus hadir dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi tema untuk anak kelas balita dan kecil. Ya, aman lingkunganku, sehat pertumbuhanku. Ada invokasi atau ayat hafalannya, Mazmur 133 ayat 1. Lalu ada lagu pilihan, aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Nah, apa yang bisa disampaikan atau kamu firmankan kepada adik-adik kita, kakak guru semuanya, pertama adalah tunjukkan beberapa gambar ya kepada anak kita, bagaimana itu anak yang aman dan sehat. Lalu tunjukkan juga gambar anak yang tidak aman dan tidak sehat. Kan gitu dia. Nanti ada gambarnya kami bikin ya. Lalu setelah itu minta anak-anak untuk memilih ya mana yang mereka pilih dari gambar yang sudah ditunjukkan tadi. Lalu tanya mereka apa yang menjadi alasan mereka memilih gambar tersebut. Nah, setelah itu bisa kamu lanjutkan kakak guru bahwa yang namanya lingkungan, kan tema kita katanya tentang lingkungannya, itu adalah semua yang ada di sekitar kita. Ya, baik itu air, tanah, udara, tumbuhan, hewan, bahkan orang-orang di sekitar kita, itulah lingkungan kita. Maka lingkungan kita harus bersih, harus aman, supaya kita hidup sehat dan juga nyaman. Kan gitu. Kalau lingkungan kita baik, maka kita juga akan bertumbuh dengan baik. Tetapi kalau lingkungan tidak baik, misalnya air kita kotor, sampah berserakan, rumah tidak terawat, mainan berantakan, hewan dan tumbuhan pun tidak ada, ya semua sudah di berantas dan sebagainya. Bahkan bukan hanya sebatas itu saja, orang-orang di sekitar kita ada yang bertengkar, tidak saling peduli, melakukan kejahatan seperti tema minggu kemarin tanggal 22 ya, tidak saling mengasihi, pasti ya apapun ceritanya itu akan membuat kita tidak sehat, tidak nyaman ya. Kalau perasaan tidak sehat itu bisa menyebabkan juga tubuh kita tidak sehat, kan gitu dia. Maka tidak ada orang yang bisa sehat dan bahagia jika lingkungannya tidak aman dan tidak baik. Jadi bukan cuma keadaannya, tapi juga kita orang-orang harus juga saling memperhatikan gitu ya. Jadi bukan hanya secara lingkungan yang seperti yang bilang tadi hanya soal tumbuhan, air dan sebagainya, tapi itu juga bicara tentang orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka sehat dikatakan di sini harus ada kasih, ada perhatian dan sebagainya. Nah, ini dia gambar-gambarnya ya. Ini bisa nanti kamu compare toilet kotor, toilet bersih, ya. Bagaimana kalau membuang sampah sembarangan, tapi meletakkan sampah pada tempatnya. Ya, sekarang pakai istilah meletakkan sampah pada tempatnya ya, kakak guru ya. Bukan membuang sampah pada tempatnya, karena kalau membuang sampah pada tempatnya, dibuangnya aja ke tempat sampah. Nggak masuk, kan gitu ya. Tapi sekarang meletakkan sampah pada tempatnya. Jadi ada tempat sampah, letakkan di situ ininya, kan gitu ya, sampahnya. Lalu ini dia yang tidak sehat ya, membiarkan peralatan makan kotor, tapi yang sehat ini membersihkan peralatan makan. Nah, ini dia soal rumah yang terawat dan tidak terawat. Ini lingkungan kotor, ini yang bersih. Ini kalau meja belajar kita berantakan, ini yang rapi, kan gitu ya. Ini kalau suasana ya. Ini kalau menyangkut orang-orang di sekitar kita. Orang yang tua yang kejam, ini lemah lembut. Arya sakit-sakitan, ini menjaga kesehatan. Orang tua bertengkar, ini orang tua kita yang saling mengasihi, gitu ya. Nanti bolehlah kami ini kan ya. Oke. Nah, apa yang mau kita sampaikan? Tambahannya, baca Alkitab seperti biasa ya. Lalu ceritakan kembali ulangi soal tentang keluarga Yairus dengan bahasa mereka pastinya ya. Bagaimana ada seorang kepala tempat ibadah gitu ya. Contohnya misalnya entah pertua diaken atau pendeta gitu ya, pengurus, guru KKR, anaknya sakit. Lihat dia minta tolong bukan ke siapa-siapa tapi kepada Tuhan kan gitu ya. Dalam artian berdoa dulu dia. Jadi eh, kalaupun anaknya pada saat itu sakit dan mati, tapi Yairus tetap percaya kepada Yesus. Yesus akan menolong anaknya tersebut. Dan puji Tuhan, itulah yang terjadi, kan gitu ya. Maka kita pun begitu, apapun yang terjadi, andalkan Tuhan Yesus. Memang kalau zaman sekarang, kita berdoa, ada yang meninggal, tidak langsung hidup lagi, kan gitu dia.
tapi paling tidak ada yang hidup ketika kita berdoa, yaitu hati kita. Yang tadi kita berduka, yang tadi kita sedih, yang tadi kita lemah, ketika kita berdoa, mohon kepada Tuhan, kita mampu menerima keadaan, kita tegar, kan gitu. Itu artinya juga kita hidup sebenarnya, kan gitu ya. Kita menjadi sehat, menjadi kuat kembali. Maka karena itu, kita harus menjadi keluarga yang percaya dan mengenal Yesus seperti keluarga Yerus tadi. Taat kepada perintah Yesus dan percaya kepadanya. Sebab orang yang melakukan firman Tuhan, ya, otomatis ya, orang yang taat kepada Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, itu pasti menjaga lingkungannya. Dan kalau sudah terjaga lingkungannya, pasti akan aman dan nyaman. Bahkan kita akan jadi saling peduli, saling mengasihi satu sama lain. Dan dari situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan akan memberkati semua anak-anaknya agar bertumbuh dengan sehat dan lingkungan yang aman. Dan disitulah kita bisa bersuka cita bersama-sama pastinya. Nah setelah itu kakak guru ya, setelah menjelaskan nanti dengan bahasa anak-anak di kelasnya masing-masing, tutup dengan komitmen, dengan membuat yel-yel, bisa dengan salah satu ini ya, boleh misalnya dengan peragaan, kita bikin jempol, aman lingkunganku, sehat pertumbuhanku, karena ada Yesus di hatiku dan keluargaku. Mungkin bisa begitu atau nanti gimana lah kamu aturkan lagi ya, bikin yel-yelnya. Nah, kelas tanggung dan remaja sama ya, nggak ada bedanya sebenarnya, hanya dibaca remaja, 2 raja-raja, 2 ayat 19 sampai 25. Aman lingkunganku, sehat pertumbuhanku. Ada lagu, selamat di tangan Yesus, Yesus dalam rumahku, senang-senanglah. Penjelasannya sama ya. Ya, ini sama, kasih gambar nanti, compare dia. Ini pun sama. Di sini ya bedanya ya, di bacaan remaja ada tambahan 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 25, di mana diceritakan di saat itu ada terjadi wabah seringnya keguguran bayi di Yeriko. Sehingga banyak penduduk kota mengadu kepada Elisa. Dan ternyata penyebabnya adalah mata air yang tidak sehat yang dipakai selama ini dikonsumsi oleh penduduk tersebut. Nah, setelah itu kita lihat bagaimana Elisa yang melakukan sebuah usaha, dan ini adalah ilmu pengetahuan, tapi tidak tertutup hanya ilmu pengetahuan, dia lengkapi dengan iman. Jadi ini sama kayak tema tanggal 22 kemarin kalau di gereja dewasa ya, bahwa perlu ini dalam artian tidak hanya soal iman, tapi juga ilmu juga perlu, kan gitu ya, pengetahuan juga perlu, supaya kehidupan kita semakin sempurna. Nah, kita lihat bagaimana Elisa mempersiapkan pinggan baru dan melemparkan garam, ya, ditaruh di garam di situ, lalu dilemparkannya ke dalam sumber mata air itu sambil berdoa, sambil berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Kemudian air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Elisa. Maka dari sini kita sampaikan kepada anak remaja bahwa penting sekali memperhatikan lingkungan yang aman dan sehat. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Dan kita tidak hanya cukup mendoakannya seperti Elisa tadi ya, betul didoakannya, tetapi ada juga usaha yang dilakukannya, yang dikerjakannya. Dan yakin dan percaya kita, ketika kita berdoa, kita berusaha, Tuhan akan menolong dan berkarya atas setiap yang kita lakukan itu, dan membuat lingkungan menjadi aman dan sehat bagi kita. Nah, itu dia tambahannya. Setelah itu sama kayak anak balita dan anak kecil tadi, tutup membuat yel-yel, aman lingkunganku, sehat pertumbuhanku, karena ada Yesus di hatiku dan keluargaku. Begitu kakak guru, juga ketua diaken kami, semoga berguna, selamat mempersiapkan diri, Tuhan memberkati.